saya akan mengajak Anda semuanya untuk memahami tentang bagaimana caranya atau apa perbedaan antara mental kaya dan mental miskin. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih buat teman-teman yang di Facebook, YouTube, dan Instagram, kira-kira Anda termasuk orang bermental kaya atau bermental miskin? Ayo ya, tolong sekarang jawab di kolom komentar. Yang di YouTube juga boleh jawab, di Facebook juga boleh jawab ya, kemudian di Instagram juga boleh jawab. Sok silahkan jawab ya. Anda kira-kira coba menilai ya pada diri Anda sendiri, apakah Anda termasuk mental kaya atau mental miskin sebelum kita mulai. Ini udah hadir ada Bu Sulis, ada Tika, ada Dwi Panuntun, ada Faisal, ada Fikri Lutfi, ada Isma Nurfi, dan siapa lagi yang udah hadir di Instagram? Ya, dan juga siapa yang sudah hadir di YouTube. Wow, ini udah mulai banyak nih yang nonton ya. Sekali lagi kita akan mulai dalam 30 detik lagi teman-teman. Dan ini udah makin banyak yang di Instagram, di YouTube juga makin banyak, di Facebook makin banyak. Dan Anda boleh like dulu ya, kalau yang di Instagram boleh like seperti ini. Oke, di like dulu. Nah, kelihatan gak nih? Nah, di like dulu ya. Kemudian juga di Facebook dan di YouTube silahkan di-share videonya biar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, bahkan membuat orang-orang yang tadinya memiliki mental miskin menjadi bermental kaya. Oke ya. Wow, insya Allah mental kaya, bagus banget Fusda Putra. Kemudian juga Niko, mental kaya. Di Instagram siapa nih? Mentalnya mental apa nih? Mental kaya atau mental miskin? Oke, tulis aja di kolom komentar. Jangan ragu, jangan takut, saya akan bacakan. Dan saya doakan semoga siapapun yang absen pada malam hari ini, sebut nama dan asal kota. Saya doakan Anda sukses, berlimpah rezeki, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia, selamat malam sobat hebat semuanya. Senang sekali saya Edvan M. Kautsar bisa kembali menyapa Anda semuanya di Facebook, YouTube, dan Instagram. Jadi saat ini ya pada streaming kali ini saya live di 3 media online sekaligus demi bisa menginspirasi sobat hebat semuanya lolos dari mental kemiskinan menjadi orang-orang yang memiliki mental kekayaan ya. Tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa buat di absen dulu nama dan asal kota. Saya mau tahu siapa aja yang udah hadir dan dari kota mana aja. Dan siapa yang mau jadi orang kaya raya angkat tangan katakan saya. Tulis di kolom komentar. Oke. Dan sobat hebat semuanya, pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengajak Anda semuanya untuk sama-sama meyakini bahwa kita semua bisa menjadi orang kaya, bahkan bisa menjadi orang kaya pertama di keluarga. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau sharing-sharing santai dulu ya, sambil nunggu peserta yang lain atau penonton yang lain. Di setiap keluarga itu akan selalu ada orang kaya pertama di keluarganya. Contohnya siapa? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah orang kaya pertama di keluarganya, betul ya? Kemudian juga banyak deh ya, nggak usah kita sebutin satu persatu. Intinya selalu akan ada orang kaya pertama di keluarga mereka, di setiap keluarga. Oke? Nah, dan pertanyaannya, siapa orang kaya itu? Apakah Anda atau bukan? So, kalau Anda ingin mengetahui apa aja mental yang harus Anda miliki untuk menjadi orang kaya, maka pastikan Anda nonton video ini sampai selesai. Dan ilmu yang saya bagikan ini gratis, saya bagikan di Facebook, YouTube, dan Instagram sekaligus. Ya, ini di Instagram udah mulai saya. Wah, mantap nih. Jangan lupa di like dan di share juga. Biar makin banyak orang yang nonton live Facebook, Instagram, dan YouTube ini. Dan buat sobat hebat semuanya yang belum sempat subscribe YouTube saya, segera subscribe. Yang belum follow Instagram, segera follow. Dan belum berteman di Facebook, langsung aja berteman di Facebook. Oke, kita akan segera mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, di YouTube ramai banget nih. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman semuanya. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali dan bisa berjumpa kembali pada kesempatan streaming kali ini. Dan semoga teman-teman semuanya diberikan kekuatan, keberkahan, kesuksesan, kekayaan, dan juga kesehatan ya. Dan sahabatku semuanya, pada malam hari ini saya akan sharing tentang perbedaan mental kaya dan mental miskin. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi pertama. Ada 5 perbedaan yang akan saya share tentang orang kaya dan orang miskin. Yang pertama, orang kaya teman-teman. Orang miskin dulu deh. Orang miskin itu senangnya menghabiskan waktu untuk nonton TV. Orang kaya, dia senang menghabiskan waktu untuk membaca. Ini adalah sebuah gambaran buat orang-orang yang memiliki mental kaya dan mental miskin. Orang-orang yang bermental kaya, mereka itu
tidak mau menghabiskan waktu kecuali waktu itu bermanfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Mereka akan sibuk membaca buku, mereka akan sibuk belajar, mereka akan sibuk mengikuti seminar-seminar, mereka nonton YouTube pun yang dicari adalah ilmu, ya. Beda dengan orang miskin, mereka menghabiskan waktu cuma buat kesenangan-kesenangan sementara di YouTube, di Facebook, di TV bahkan, yang akhirnya membuat mereka jadi orang miskin selamanya. Nah, dari poin pertama aja saya mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Anda yang nonton tayangan live ini, kira-kira hari ini sudah menjadi termasuk orang yang bermental miskin atau bermental kaya dari poin pertama ini nih? Ya, Anda lebih senang nonton TV, nonton YouTube menghabiskan waktu nggak jelas atau nonton YouTube dan baca buku untuk mencari ilmu? Ya, so kesimpulan pertama dari nomor 1 ini adalah habiskan waktu kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke ya, setuju nggak nih teman-teman? Saya cek nih di Instagram, di Facebook, dan di YouTube. Oke, mantap ya. So sekali lagi, orang kaya itu rata-rata, coba deh, kalau nggak percaya ya, teman-teman bisa cek orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berhasil. Kalau datang ke rumahnya itu pasti ada perpustakaan besar di rumahnya. Atau minimal mini perpustakaan, mini library di rumah mereka masing-masing. Kenapa mereka bisa punya hal itu? Karena ya itu syarat untuk menjadi orang kaya. Jarang orang nggak punya ilmu pengetahuan umum, kemudian dia bisa kaya. Jarang, teman-teman. Kalaupun dia bisa kaya, ujung-ujungnya ketipu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti apa-apa. So, pastikan Anda memiliki semangat belajar. Baca buku sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya coba, selama ini Anda, ya, atau selama pandemi deh, sudah berapa buku yang Anda sudah habiskan atau sudah Anda baca? Coba jujur ya. Teman-teman di Instagram, ayo jujur nih. Wah, ini jawabannya kaya. Tapi udah berapa buku yang kita baca? Atau bisa jadi Anda sering beli buku ke toko buku tapi nggak pernah dibaca. Berarti itu bisa jadi masih mental miskin. Baru niat menjadi mental kaya. Sekali lagi, orang miskin dia sibuk nonton TV alias menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Tapi orang kaya dia habiskan waktunya untuk membaca alias mencari ilmu sebanyak-banyaknya. So, poin nomor 1, Anda harus sudah menilai apakah diri Anda termasuk orang kaya atau orang bermental kaya atau justru orang yang bermental miskin. Are you ready? Sudah siap semuanya? Mari kita lanjutkan ke poin yang kedua, ya. Oke, di poin yang kedua saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Orang miskin itu mereka sibuk menabung, teman-teman. Orang kaya mereka sibuk berinvestasi. Sekali lagi ya, orang kaya itu justru nggak nabung, mereka sibuk investasi. Investasi adalah menanam gitu loh. Jadi bagaimana uang mereka tanam sehingga mereka bisa kerjanya santai, hidupnya santai, tapi uangnya kerja keras, uangnya bertumbuh. Ya, lalu bagaimana dengan saya Edvan? Jangan-jangan ngomong doang nih si Edvan. No, saya ada tanah, saya ada investasi di emas, saya juga ada investasi di perusahaan atau bisnis-bisnis rekan-rekan saya, teman-teman saya di mana saya jadi investor. Saya juga punya bisnis-bisnis autopilot di bidang digital seperti naiklevel.id, kemudian ada namanya visual dan lain-lain ya. Nah, itu semua adalah bisnis-bisnis yang saya jadikan mereka kerja keras buat saya, tapi sayanya kerja cerdas. Saya santai di rumah, bisa live ya, bisa ngisi seminar, kemudian juga bisa ngajak liburan keluarga dan bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, terutama dengan anak-anak. So, sekali lagi perbedaan yang paling ketara nih, yang paling kelihatan teman-teman di Instagram dan YouTube antara orang kaya dan orang miskin adalah orang miskin tuh sibuk menabung ya. Jadi kalau Anda berpikir, wah saya senang nabung nih, bisa jadi itu masih mental miskin teman-teman. Karena orang kaya itu investasi. Tapi Bang Edvan, Kak Edvan, Mas Edvan, kalau misalnya saya nabung dulu buat investasi boleh nggak? Boleh ya. Lalu investasinya ke apa? Saran saya nih, investasi paling oke adalah ke tanah. Karena tanah adalah salah satu aset properti yang nilainya atau value-nya tidak pernah turun alias selalu meningkat. Yang kedua, selain ke tanah, ke emas ya. Kita investasi emas bukan untuk memperkaya diri, tapi minimal untuk menyelamatkan aset harta-harta kita. Dari sekarang minimal niatkan. Oke. Kemudian investasi yang paling penting adalah investasi ilmu. Oke, ini yang paling sering dilupakan teman-teman. Jadi kalau bisa
Anda bukan cuma investasi di bidang di finansial, tapi Anda juga investasi yang disebut investasi leher ke atas. Ya tadi itu di poin pertama kita udah bahas, kita bisa baca buku, kemudian kita bisa ikut nonton di YouTube, bisa ikut e-course ya, bisa ikut seminar bahagia bekerja bahagia secara gratis 22 November 2020 itu juga bisa ya, sebagian dari investasi leher ke atas. Nah, lalu minimal berapa penghasilan yang saya dapatkan, teman-teman? Perbedaan yang paling mencolok kembali antara orang kaya dan orang miskin adalah orang miskin mereka cuma punya satu jalan penghasilan. Misalnya yang kerja ya udah dia ngandelin gaji aja gitu kan, atau misalnya dia ya udah intinya kerja dan cuma dari satu doang gitu, dari gaji doang, ujung-ujungnya bahkan korupsi. Kenapa? Karena satu penghasilan, satu stream revenue itu tidak akan mungkin cukup untuk kehidupan kita di masa sekarang. So, saya anjurkan Anda untuk minimal memiliki 7 mata air penghasilan. Emang Edvan udah punya 7 mata air penghasilan? Alhamdulillah atas izin Allah, sahabatku semuanya, saya ada saat ini ya, ada 8 mata air penghasilan. Walaupun belum semuanya besar, yang besar baru beberapa, sisanya saya masih mengembangkannya dan berusaha mewujudkan impian-impian saya. Tapi setidaknya dari semua itu, dari 8 hal itu sudah memberikan penghasilan. Sekali lagi, walaupun belum semua besar, tapi saya dari 8 mata air penghasilan itu ya, alhamdulillah sudah memberikan pemasukan, terutama untuk 3 yang paling besar. Apa aja tuh Mas Edvan? Cek aja di YouTube saya, yaitu videonya tentang 7 mata air penghasilan Edvan M. Kautsar. Itu belum 8 waktu saya bikin videonya ya, karena saya belum masuk ke dunia digital pada waktu itu ya, bisnis digital. Aduh, kejedot. Nah, jadi maka dari itu teman-teman silahkan Anda cek aja di YouTube saya untuk mengetahui apa saja mata air penghasilan yang saya miliki. Sekali lagi, orang kaya dia sibuk memperbanyak jalur penghasilan di dalam kesuksesan dia dalam kehidupannya. Orang miskin, dia malah cuma punya satu mata air penghasilan. Udah gitu ujung-ujungnya korupsi, udah gitu kerjaannya ngeluh, tapi dia nggak mau belajar, dia nggak mau cari tahu gimana caranya nambah penghasilan. Nah ingat, yang saya maksud penghasilan di sini bukan berarti pekerjaan ya, bukan berarti memiliki 7 pekerjaan. Salah, bukan. Pekerjaan boleh paling 1 atau 2. Sisanya adalah penghasilan. Anda bisa investasi ke bisnis teman, Anda bisa nulis buku kemudian dapat keuntungan dari buku, Anda bisa bikin channel YouTube, Anda bisa bikin e-course di www.naiklevel.id, dan yang paling penting investasi terbaik adalah investasi buat akhirat. Sudahkah Anda sedekah minggu ini, pekan ini? Sudahkah Anda sedekah bulan ini? Kalau belum, kunjungin aja @nasiviraltasik di mana Anda bisa bersedekah. Target Jumat ini kita akan berbagi 300 box nasi bungkus, dan hari ini baru sekitar 78 box yang siap dibagikan kepada yatim piatu, fakir miskin, duafa, dan orang-orang yang membutuhkan di Nasi Viral Tasik. Jadi cek aja nanti di Instagram @nasiviraltasik. Berarti butuh berapa lagi tuh? Target kita 300, saat ini 78 ya. Berarti 222 ya kalau nggak salah, atau 212 ya. Nah maka dari itu silahkan 212 box lagi Anda ikut bergabung. Mas Edvan berapa bayarnya? Bebas, namanya juga sedekah. Yang penting itu menjadi investasi akhirat kita. Kalau kita udah mainnya investasi akhirat, balasannya ada 2. Untuk di dunia kita dapat rezeki, di akhirat kita dapat pahala. Yeay, keren ya. So, sekali lagi kalau Anda ingin selalu bahagia, langsung aja klik link di bio Instagram saya @edvanmkautsar dan daftar seminar bahagia bekerja bahagia. Harga tiketnya 2 juta, tapi buat Anda semua yang nonton di YouTube, Facebook, dan Instagram secara live hari ini, bisa dapatkan tiketnya secara gratis kalau daftar pada malam hari ini. Syaratnya ajak temanmu sebanyak-banyaknya. Saya siapkan 1000 kursi untuk teman-teman via Zoom nanti, via Zoom online ya. Dan semua akan dapat bonus senilai lebih dari 5 juta rupiah. Siapa aja yang siap ikut? Tulis di kolom komentar. Wah, saya cek dulu siapa aja yang udah hadir ya. Wow, udah banyak banget nih. Ada Iis Aisyah, ada Rahma Nadia, ada Dul Jailani, ada Rohidin Wahid, ada Doni Herdia, ada Devi Apriani, dan juga masih banyak lagi di Instagram. Saya cek dulu di YouTube sebelum kita masuk ke yang ketiga. Ada Roisah JFS, ada MKTV, ada Dara Cantik Gania, ada Ari, ada siapa lagi nih? Ada Fala Alhanan. Yuk tulis lagi siapa aja yang udah hadir dan dari kota mana saja ya. Sampai sini setuju teman-teman? Maka kesimpulannya untuk poin kedua ini adalah pastikan kita memiliki minimal di dalam hidup 7 mata air penghasilan. Ayo tulis di kolom komentar biar nggak lupa ya. Pastikan Anda memiliki 7 mata air penghasilan di dalam kehidupan. Oke, sekarang buat teman-teman semuanya di sesi pertama tadi, di slide pertama tadi, kesimpulannya adalah perbanyak baca buku,
habiskan waktumu untuk mendapatkan ilmu terupdate sebanyak-banyaknya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita masuk ke slide atau ke poin yang ketiga. Ya, perbedaan antara mental miskin dan mental kaya adalah orang miskin sibuk ngegosip kalau ngumpul. Bener nggak? Orang kaya kalau ngumpul, kalau ketemu sama teman-temannya, mereka justru bukan sibuk ngegosip, tapi mereka akan sibuk untuk membicarakan ide, membicarakan gagasan, membicarakan visi. Itulah perbedaan antara mental kaya dan mental miskin. Jadi kalau sekarang setiap ketemu orang, kamu ngegosipin, julitin orang lain, ngomongin orang lain, jelek-jelekin orang lain, alias pagi-pagi insert pagi, siang insert siang, sore insert sore, ya, malam insert malam, ya. Mimpi pun lambe nyinyir. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu adalah tanda kamu memiliki mental miskin. So, pastikan Anda semua memiliki mental kaya. Caranya adalah kalau ngumpul, kalau ketemu sama teman, pastiin kamu semua, Anda semua membicarakan ide, visi, gagasan, cita-cita, impian, ya. Kenapa? Karena membicarakan keburukan orang lain tidak akan membuat masa depanmu menjadi lebih indah. Sekali lagi, membicarakan keburukan orang lain, teman-teman, di Facebook, YouTube, dan Instagram, teman-teman yang nonton hari ini, itu tidak akan pernah bisa membuat masa depanmu menjadi lebih indah. Setuju sampai sini? Kalau setuju, tulis di kolom komentar, ya. Jadi kalau ketemu sama temen tuh bicarain sesuatu yang keren gitu loh. Bicarain semua yang sikapnya atau sifatnya membangun masa depan Anda semua, sobat hebat. Oke, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih stay tune di YouTube, di Facebook, dan di Instagram. Yang berikutnya adalah orang miskin, mereka mentalnya itu suka menerima sesuatu. Sukanya dikasih, dijajanin, diskonan, dibayarin, dijajanin, apalagi ya, pokoknya pelit deh gitu. Nah, orang kaya dia senang memberi alias senang berbagi. Jadi kalau sekarang, kalau kamu mau cek apakah dirimu termasuk menjadi orang-orang bermental kaya atau bermental miskin, cek aja kalau lagi makan sama temen, Anda termasuk orang yang pengen bayar atau pengen dibayarin. Ayo jujur nih teman-teman di Instagram sama di YouTube dan Facebook. Kalau makan di restoran, di luar rumah, lebih sering mana kita menjadi orang-orang yang lebih seneng dijajanin, ya, dibayarin orang lain, atau justru bayarin orang lain? Kalau kamu lebih seneng dibayarin sama orang lain, bisa jadi mentalmu adalah mental miskin. Tapi kalau kamu lebih seneng memberi, berbagi, dan kemudian senang membahagiakan orang lain, ya, dengan bermanfaat kepada mereka, maka itu adalah tanda bahwa kamu adalah orang bermental kaya. Karena orang bermental kaya ini fokus hidupnya adalah ngasih dulu gitu, bermanfaat dulu. Dan itu yang bikin dia sukses, itu yang bikin dia kaya. Ya. Dia dengan ilmunya, dia lebih senang berbagi aja gitu. Terserah mau ada yang nonton kek, mau ada yang seneng kek, nggak seneng kek, ya. Orang suka nggak suka terserah. Fokus hidupnya adalah bermanfaat. Kok bisa Kak Edvan bermanfaat bisa bikin kita kaya? Kok bisa kalau bermanfaat adalah tanda bahwa kita memiliki mental yang kaya? Gini teman-teman, tahu Bill Gates nggak? Bill Gates adalah orang yang 17 kali berturut-turut menjadi manusia terkaya di dunia. Benar kan? Menurut majalah Forbes, ya. Kalau salah koreksi di kolom komentar, ya. Bill Gates itu pernah berkali-kali 17 kali menjadi orang terkaya di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena Bill Gates hidupnya bermanfaat buat banyak orang. Maksudnya bermanfaat gimana Kak Edvan, Bang Edvan? Jadi gini, yang namanya Bill Gates itu dia menciptakan sebuah software, ya, komputer bernama Microsoft. Dimana dengan Microsoft itu, hari ini saya sekali ngomong di depan kamera bisa ditonton di YouTube, Facebook, dan Instagram. Betul ya? Nah, maka ini adalah kebermanfaatan yang dibuat oleh Bill Gates. Coba lihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, bahkan lihat di sekeliling Anda. Ada tidak hal-hal yang dibuat oleh manusia tanpa bantuan komputer? Jangan bilang batu nggak dibikin sama manusia. Oke ya, contoh chat di rumah sekarang udah pakai komputer, ya. Kemudian juga handphone yang Anda pegang saat ini, laptop komputer yang Anda pegang saat ini, itu semua adalah atas bantuan komputer. Ya, hampir segala hal yang ada di bumi hari ini yang memang diciptakan oleh manusia, 90% dibantu pembuatannya oleh komputer. Anda bahkan gajian pun sekarang dengan komputer, ya. Segala sesuatu sekarang sudah terkomputerisasi dan ini adalah bukti bahwa Bill Gates sangat bermanfaat. Dan ingat Nabi Muhammad SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia lainnya. Dan semakin bermanfaat seseorang, semakin tinggi nilainya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Setuju teman-teman ya? Maka kalau kita ingin mahal, jadilah orang yang bermanfaat. Kalau Anda ingin digaji besar oleh perusahaan, maka pastikan diri Anda bermanfaat buat perusahaan itu. Jika lisan Anda ingin dibayar mahal, pastikan setiap kata, setiap ucapan, setiap kalimat yang Anda ucapkan adalah mental memberi, bermanfaat. Pastikan setiap perilaku Anda, sikap Anda, jadilah memiliki orang yang mental berbagi. Ya, berbagi ilmu, berbagi pelayanan alias melayani sesama. Dan mental itulah yang kemudian membuat orang melihat kita. Jangan orang, Tuhan pun ya, Allah SWT akan menatap kita sebagai orang yang penuh manfaat dan bernilai tinggi. Jangan itulah. Barang aja segala sesuatu dinilai dari manfaatnya. Ini contoh, tolong tulis di kolom komentar ya. Di YouTube, Facebook, dan Instagram. Kalau misalnya ada 2 buah deterjen. Deterjennya harganya sama, ukurannya sama. Tapi deterjen pertama 1 kali bilas langsung bersih. Deterjen kedua 10 kali kucek baru bersih. Kira-kira Anda pilih deterjen yang pertama atau kedua? Yang sekali bilas langsung bersih atau 10 kali kucek baru bersih? Pasti yang sekali bilas langsung bersih. Betul ya? Bagus tuh jawabannya, teman-teman udah jawab di kolom komentar. Sekali lagi, pilih mana deterjennya tuh? Yang sekali bilas langsung bersih atau 10 kali kucek baru bersih? Pasti yang 1 kali bilas langsung bersih. Kenapa? Karena harganya sama, ukurannya sama, tapi yang pertama, yang sekali bilas langsung bersih, manfaatnya jauh lebih banyak, waktu lebih efisien, tenaga lebih efektif, dan lain-lain kebermanfaatan yang bisa kita dapatkan dari deterjen tersebut. So, ini adalah pelajaran besar sahabatku semuanya. Jika Anda ingin menjadi orang kaya, memiliki mental kaya, maka milikilah sifat berbagi, milikilah sifat memberi, milikilah sifat yang senang memberi, bukan menerima. Oke ya, saya minum dulu ya, biar nggak haus. Nah, oke, sambil saya baca-baca, ini ada Dini Marzuki, ada Tati Dale, ada Lina Aliana. Kemudian di YouTube juga udah banyak banget yang hadir. Ada Al-Fatih, ada siapa lagi nih? Ajeng Vera, ya. Oh, ini masih yang tadi. Ada Wildan, thank you yang sudah nonton. Oke, masih lanjut atau udahan nih? Masih siap lanjut? Nah, sebelum lanjut saya kembali ingin informasikan 22 November 2020 saya akan hadir di seminar Bahagia Bekerja Bahagia secara online di Zoom. Harga tiketnya 2 juta per orang, tapi Anda yang nonton tayangan ini saya kasih tiketnya gratis plus 5 bonus yang totalnya lebih dari 5 juta, di mana Anda akan dapat voucher umroh 3,5 juta, kemudian dapat voucher ke Turki 1,5 juta, dan juga hadiah-hadiah lainnya ya. Itu aja udah 5 juta tuh. Dan di mana teman-teman semuanya, manfaat yang akan teman-teman rasakan di seminar Bahagia Bekerja Bahagia itu tentunya akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Dan ingat juga, besok malam saya akan kembali sharing seperti ini di Facebook, YouTube, dan Instagram, di mana Anda akan bisa belajar bareng saya dengan tema 5 langkah mudah memiliki rumah tanpa riba. 5 langkah mudah punya rumah tanpa riba. Besok jam 19.30. Lanjut? Lanjut ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, ini teman-teman semuanya, mental miskin dan mental kaya yang kelima, yaitu orang miskin, dia seringkali mengeluh dengan keadaannya, orang kaya dia justru mensyukuri keadaannya. Kenapa? Karena bersyukur adalah tanda engkau merasa memiliki, dan merasa memiliki adalah tanda engkau sudah memiliki mental kaya, bahkan sekalipun Anda belum kaya. Ya, jadi sekali lagi bersyukur adalah tanda dirimu sudah merasa memiliki berbagai kekayaan di dalam kehidupan. Nah, dan ingat pula kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya akan kutambah nikmatku kepadamu. Dan barang siapa mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya, kata Allah, azabku sangat pedih. Sekali lagi, kalau misalnya hari ini gaji Anda adalah 5 juta, pengennya 50 juta, syukuri yang 5 juta itu. Sekarang gini deh, saya kasih contoh nih. Misalnya, Anda butuh uang, Anda pinjam uang sama saya 500.000, saya kasih 5 juta, saya bilang itu saya nggak ngasih pinjam, saya cuma ngasih aja, nggak usah dibalikin. Harusnya Anda gimana? Bersyukur kan? Anda mengatakan terima kasih Mas Edvan, oh saya senang, saya bahagia. Ternyata respon Anda malah kayak gini nih, atau kita balik deh, saya yang pinjam uang sama Anda kasih duitnya 5 juta,
Ya, padahal saya pinjamnya 500.000 dan Anda bukan minjemin tapi emang ngasih duitnya. Nah, pas saya dapat 5 juta, respon saya kayak gini nih. Oh, makasih ya, Mas. Udah tuh, saya pergi gitu aja. Kira-kira apa reaksi atau respon Anda di dalam hati? Pasti Anda akan mengatakan minimal nih, dalam hati bakalan kayak gini. Ya elah, udah syukur gua kasih lu 5 juta pula 10 kali, bener ya? Nggak bersyukur banget, bilang makasihnya yang gimana kek gitu loh. Kok kayaknya nggak semangat banget kan gitu ya? Nah, dan akhirnya saya tanya, kira-kira mau nggak ngasih pinjam lagi duit atau ngasih lagi duit sama orang kayak gitu? Enggak kan? Untungnya Allah nggak kayak gitu. Untungnya, walaupun hari ini mungkin kita sering kali lupa bersyukur, Allah nggak pernah menolak untuk memberikan rezekinya kepada kita. Apalagi kalau kita bersyukur. So, syukuri. Kalau hari ini kita masih punya rumah ngontrak, syukuri karena kita sudah punya rumah walaupun harus bayar per bulan atau per tahun. Kenapa? Karena dengan begitu Allah akan tambahkan nikmatnya kepada. Setuju sampai sini? Setuju ya. Jadi intinya, apapun yang sekarang ada di dalam kehidupan kita, syukuri itu semua teman-teman. Kalau Anda tidak mensyukuri itu semua, maka sudah azabnya Allah sangat pedih. Maka bersyukur. Benar banget nih, Srihang online shop dari Instagram. Teman-teman di YouTube juga makasih udah tetap nonton dengan semangat ya. Oke, masih kita lanjut teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, itulah 5 perbedaan antara mental kaya dan mental miskin. Sekali lagi, dari 5 poin yang tadi kita sudah bahas, lihat ya. Dari 5 poin ini yang tadi sudah kita bahas, kira-kira Anda termasuk orang yang seperti apa? Yo, jujur ya. Orang kaya dia senang membaca, orang miskin dia sibuk nonton TV alias sibuk nonton hal-hal yang gak jelas, yang alay, yang gaje. Kemudian orang kaya dia sibuk berinvestasi, orang miskin dia sibuk menabung. Lebih parahnya lagi, orang miskin gak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kenapa orang miskin tetap miskin? Karena dia seringkali membeli keinginan, padahal dia hanya memiliki satu pemasukan atau satu jalur penghasilan. Orang kaya tuh nih teman-teman ya, ini saya kasih tahu nih, ini termasuk saya. Kalau membeli itu selalu kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan ini yang bikin uang orang kaya, semakin banyak. Contoh gini, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin karena orang kaya bisa bedakan kebutuhan dan keinginan. Saya tanya nih, tolong jawab di kolom komentar. Motor, zaman sekarang nih motor, kebutuhan atau keinginan? Tolong jawab dulu ya, Coba saya mau jawab, saya mau baca jawabannya. Motor, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, benar. Yes, makasih yang udah jawab ya. Tapi motor mewah, motor gede, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Mobil saat ini nih, zaman sekarang, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Tapi mobil mewah, keinginan. Rumah, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Tapi rumah mewah, keinginan, ya kan? Kemudian laptop, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Tapi laptop mewah, keinginan. Nah, orang kaya seringkali dia membeli keinginan, beli laptop mewah, beli kamera mewah, beli motor, beli mobil, beli rumah mewah dengan uang dari hasil kerjanya. Orang kaya, uang hasil kerjanya dia hanya lakukan, hanya ambil, hanya pakai untuk mencukupi kebutuhan. Bukannya orang kaya bisa beli rumah mewah, bisa beli motor gede, bisa beli mobil mewah dan sebagainya. Iya, mereka beli barang-barang yang menjadi keinginan mereka bukan dengan gaji, tapi dengan hasil dari investasi, dari jual beli properti, ya, dari kepemilikan saham di bisnis-bisnis rekan-rekannya, dari investasi emasnya, dari tanah yang ditanami berbagai buah-buahan, ya, sayuran, jadi kebun. Nah, inilah kunci kenapa orang kaya dan semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. So, hari ini bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan mental orang kaya itu adalah orang kaya ini teman-teman, dia paling senang beli segala sesuatu itu dengan cash. Ya. Kenapa? Karena seringkali kita udah mau beli keinginan gitu ya, yang bukan kebutuhan, tapi kita belinya tidak dengan cash alias nyicil, kredit. Mental miskin itu adalah barangnya dipakai dulu baru dibayar.
bener nggak? Ya, handphonenya dipakai dulu baru dibayar tiap bulan. Rumahnya dipakai dulu baru dibayar tiap bulan. Kemudian mobilnya dipakai dulu baru dibayar tiap bulan. Itu mental miskin. Mental orang kaya dia nggak kayak gitu, teman-teman. Ya, dia bukan menabung juga, tapi dia memperbanyak keuntungan pemasukannya gitu loh. Nah, Mas Edvan, bukannya Allah itu akan selalu mencukupi kebutuhan kita, tapi kok kenapa ya hidup saya selalu merasa kurang? Allah mencukupi kebutuhan kita, tapi sayangnya kita lebih sibuk membeli segala jenis keinginan, akhirnya kurang terus, nggak cukup terus. Ya, akhirnya apa? Kita harus bayar cicilan rumah, bayar mobil, bayar motor. Akhirnya kurang terus. Kenapa? Karena itu semua keinginan. Kalau kebutuhan Anda rumah, Anda belum punya uang buat beli rumah cash, Anda akan memilih ngontrak, teman-teman. Kebutuhan saya rumah untuk tempat tinggal, bukan punya rumah loh. Tapi ada rumah, ya kan? Kebutuhan kayak gitu. Keinginannya baru punya rumah. Amin. Saya doakan semoga yang saat ini belum punya rumah, semoga semuanya jadi orang-orang yang punya rumah, ya. Sekali lagi ini pembahasan kita bukan orang kaya orang miskin ya, tapi mental kaya dan mental miskin ya, teman-teman. Jangan salah paham ya. Oke, yang berikutnya mental kaya, ya ini saya edit dulu deh. Mental kaya itu, teman-teman, adalah orang-orang yang senantiasa berbicara tentang ide-ide di dalam kehidupannya. Sedangkan orang miskin adalah orang-orang yang lebih seneng ngomongin orang lain, julitin orang lain, negatif terus sama orang lain, ya. Atau mental orang miskin ini biasanya punya sebuah penyakit. Nah, saya mau kasih tahu penyakitnya apa. Nama penyakitnya adalah penyakit SMOS. Ada yang tahu nggak penyakit SMOS apa? Coba. Ada yang tahu nggak, teman-teman semua, apa itu penyakit SMOS? Penyakit SMOS itu adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga beli kompor, dia kepanasan. Tetangga naik haji, dia naik darah, ya kan? Nah, orang-orang kayak ginilah tipe mereka yang bermental miskin. Ini saya sapa lagi nih yang udah hadir di Instagram. Makasih Mas Tarmizi, Nurul Hafifi, Nadia Cute, Rahma Nadia, Tati Dale, Mariska, Sri Lisran. Saya doakan semoga semua yang nonton di Instagram, di Facebook, dan di YouTube menjadi orang-orang kaya, sukses, berlimpah rezeki, ya. Dimulai dengan mentalnya dulu, harus mental kaya. Jadi kalau hari ini Anda belum punya uang, jangan maksain. Jangan maksain beli mobil, jangan maksain beli motor, jangan maksain beli handphone, jangan maksain beli rumah. Kenapa? Jangan sampai Anda menjual kepastian dengan ketidakpastian. Anda beli rumah tuh udah pasti tuh rumahnya dapat, tapi kan bayarnya belum tentu. Akhirnya ujung-ujungnya bangkrut. Makanya dulu saya pernah bangkrut, ruko saya pernah disita, utang saya pernah miliaran, mobil rumah pernah disita, handphone aja pernah, laptop aja pernah disita. Bahkan motor saya pun dulu harusnya disita. Tapi untungnya saya umpetin. Nah, jadi ini buat orang-orang yang dikit-dikit cicil, dikit-dikit kredit. Kemudian mental miskin itu adalah orang-orang yang gini. Tapi kalau saya nggak kredit, gimana caranya saya punya rumah? Nah, kalau ada orang yang berkata dengan kalimat kayak gitu ya, tapi kalau saya nggak nyicil, gimana caranya saya punya rumah? Besok nonton jam 19.30. Persis kayak jam sekarang, ya. Saya akan share kepada teman-teman semuanya 5 langkah Anda memiliki rumah tanpa riba. 5 langkah mudah punya rumah tanpa riba. Besok jam 19.30 sebarkan infonya ya, agar semakin banyak orang yang bisa punya rumah tanpa riba. Dan sangat logis, sangat mudah untuk dijalankan asal Anda mau belajar. Jadi sebenarnya saya selalu mengatakan, orang itu bisa sukses meraih apapun yang dia mau. Dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Cita-citanya bisa tercapai. Jika apa? Jika dia tahu caranya, teman-teman. Hidup orang akan selalu bahagia kalau dia tahu cara bahagia. Hidup orang akan selalu berlimpah rezeki kalau dia tahu caranya berlimpah rezeki. Sehingga sederhananya, kalau hari ini kita merasa kita belum berlimpah rezeki, kita masih jauh dari kata sukses, maka itu bisa jadi karena kita belum pernah mau belajar dan belum tahu caranya gimana kita berlimpah rezeki dan sukses, ya. Makasih teman-teman di Instagram yang makin banyak, di YouTube makin banyak, di Facebook juga makin banyak, tapi kayaknya di Facebook ini agak tersendat-sendat, besok saya ulang aja ya. Nah, buat teman-teman semuanya, berikutnya adalah tadi ya, mental orang kaya dia senang bicara ide dan visi. Bicara tentang gagasan, bicara tentang masa depan, bicara tentang impian.
Akhirnya saling mendoakan, saling dukung, saling support. Itu orang-orang bermental kaya. Tapi orang-orang bermental miskin, ya Allah, ketemu dikit julid. Semesta dia, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli kulkas dia kedinginan, tetangga beli kompor dia kepanasan, tetangga naik haji dia naik darah. Aduh, terlalu orang yang hidupnya kayak gitu. Ada di sini? Nggak ada ya. Di sini orang-orangnya harusnya yang mental kaya semua dong ya. Dengan kita memiliki mental kaya, maka Anda pantas menjadi orang kaya, dan yakinlah Allah akan mengayakan Anda dan memberikan kekayaan kepada diri Anda. Oke? Jadi stop dikit-dikit kredit. Jangan sampai gini, apalagi yang udah kecanduan kartu kredit nih. Makan aja gesek pakai kartu kredit, makan aja ngutang. Ampun nih teman-teman semua, ya. Ada nggak di sini yang makan aja di restoran ngutang? Itu mental miskin banget, makan doang ngutang. Orang ngutang beli pesawat ya. Orang ngutang beli gedung gitu loh. Anda ngutang beli makanan, terlalu teman-teman ya. Jadi stop, tobat nih yang hidupnya banyak utang ya. Ingat, utang adalah gerbang kesengsaraan. Sekali lagi tulis di kolom komentar nih, hutang adalah gerbang kesengsaraan. Maka jika Anda semua ingin hidup dengan bahagia, sebisa mungkin hidup jangan pernah punya hutang. Itu nikmat banget, hidup tanpa hutang. Oke, lanjut ya. Kemudian orang kaya dia senang memberi, senang berbagi ilmu, senang berbagi ide, sering berbagi segala hal ya, pengetahuan dia, senang berbagi harta bahkan, dan senang berbagi hal-hal yang sifatnya membuat orang lain mendapatkan manfaat. Karena tadi saya udah sampaikan sebelumnya bahwa semakin bermanfaat diri kita, semakin tinggi nilainya di hadapan sama manusia. Ini contoh lagi nih, saya mau tanya nih. Misalnya saya punya 2 orang karyawan. Karyawan pertama, saya minta dia buat beli karangan bunga, ngecek harga karangan bunga keluar kantor. Dua karyawan itu saya kasih tugas yang sama. Karyawan pertama dia turun ke bawah ya dari kantor, kemudian dia tanya ke satu toko karangan bunga, dan dia balik lagi, dia katakan, Pak Edvan, saya sudah tanya ke toko yang di depan, harganya 1 juta rupiah. Oke, makasih Sandi. Karyawan yang kedua, dia turun ke bawah, kemudian dia tanyakan ke toko A, dia dapat harganya, dia pindah ke toko B, dia dapat harganya, dia pindah ke toko C, dia dapat harganya. Kemudian dia balik lagi ketemu saya dan dia katakan, Pak Edvan, saya udah ke 3 toko bunga, karangan bunga yang pertama harganya sekian, karangan bunga yang kedua harganya sekian, karangan bunga yang ketiga harganya sekian. Ya, jadi saya dapat 3 info dari 3 toko karangan bunga dari karyawan kedua ini. Nah, jika suatu saat saya ingin mempromosikan satu di antara 2 orang tersebut, kira-kira mana orang yang akan saya berikan promosi jabatan atau saya naikin jabatannya? Orang pertama atau orang kedua? Ayo, tulis di kolom komentar. Orang pertama atau orang kedua? Saya minum lagi ya. Orang pertama atau orang kedua? Yang akan kira-kira saya naikin jabatannya orang kedua. Benar ya. Kenapa? Karena dia bekerja lebih bermanfaat buat saya dan buat perusahaan. Jadi kunci kesuksesan adalah miliki mental memberi dengan senantiasa memberi manfaat untuk perusahaan tempat Anda bekerja, untuk klien Anda, untuk suami, istri, anak, orang tua Anda, dan untuk orang-orang yang hidup di sekitar Anda. Ya, oke, kita belum masuk ke tanya jawab ya. Ini udah ada beberapa orang yang nanya. Nanti kita akan sesi tanya jawab sekitar 5 menit lagi ya. So, jadilah orang-orang yang senang memberi. Segala sesuatu dinilai dari manfaatnya. Ya, batu aja bisa bermanfaat. Rumah yang hari ini Anda tempati tidak akan pernah bisa berdiri tanpa batu. Padahal batu nggak punya nyawa. Padahal batu bukan makhluk hidup, betul? Batu aja bisa bermanfaat. So, ini adalah pelajaran buat kita ya, buat Anda dan buat saya. Jadilah manusia-manusia yang bermanfaat jika Anda mau sukses, kaya raya, berlimpah rezeki. Karena Allah menilai manusia dari akhlaknya dan dari seberapa bermanfaat dirinya. Semakin kita bermanfaat, semakin kita berhak, semakin kita pantas untuk dititipin sama Allah rezeki yang lebih banyak. Sehingga itulah mental kaya yang keempat, senang memberi. Ya, mental orang miskin senang menerima. Makan di restoran senang dibayarin ya. Sekalinya nggak ada yang bayarin, ngutang pakai kartu kredit, itu mental miskin banget teman-teman. Oke, ya. Yang berikutnya, mental orang kaya adalah senang bersyukur. Nih, tulis baik-baik kalimat yang saya ucapkan nih. Mental bersyukur
itu adalah pertanda, ya. Senang bersyukur, ulangi. Senang bersyukur adalah pertanda bahwa seseorang sudah merasa memiliki segala hal yang ada di kehidupannya. Ulangi sekali lagi ya. Senang bersyukur adalah sebuah pertanda bahwa seseorang sudah mampu menikmati setiap hal yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga itulah yang disebut mental kaya, walaupun mungkin dia belum kaya. Dan dialah yang pantas diberi kekayaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang yang bermental miskin, dia mengeluh, dikit-dikit ngeluh, akhirnya rezekinya nggak ditambah. Padahal udah jelas, barang siapa bersyukur padaku, kata Allah, akan kutambah nikmatku kepadamu. Dan barang siapa mengingkari nikmatku, kata Allah, maka akan kuberikan nikmatku kepadamu. Akan kuberikan azabku kepadamu. Ya, azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau hari ini, Mas Edvan, kok rezeki saya rasanya seret ya? Bisa jadi Anda kurang bersyukur. Udah kok saya udah bersyukur. Bisa jadi Anda cuma bersyukur urusan duit. Di luar duit, nggak bersyukur. Atau bisa jadi, saya bersyukur Mas Edvan. Bersyukur apa? Karena kemarin saya dapat 5 juta, saya bersyukur kok Mas Edvan. Iya, duitnya 5 juta. Yang 1000 perak kemarin disyukurin nggak? Atau bahkan lupa, nggak ngucap syukur sama sekali. Atau kalaupun bersyukur tapi nggak pakai hati, nggak pakai rasa. Nah, maka saya minta sekarang tulis di kolom komentar teman-teman di YouTube, di Facebook, dan Instagram yang nonton secara live. Tulis di kolom komentar kira-kira syukur apa yang bisa kau ucapkan, kau tuliskan di kolom komentar atas setiap hal yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Oke? Tuliskan syukur-syukur terbesar. Dulu nih, waktu saya masih naik motor, saya pengen punya mobil. Saya syukuri mobilnya. Saya syukuri motornya tuh. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya senang banget ya Allah punya motor ya. Terima kasih ya Allah. Dengan keyakinan Allah akan senang menambah nikmatnya kepada saya. Akhirnya saya dapat mobil. Walaupun mobilnya belum yang mewah pada waktu itu ya, yang saya inginkan belum gitu. Ya, mobil-mobil second. Nah, mobil second saya syukuri lagi, terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau berikan aku mobil sehingga aku tidak lagi kepanasan, bisa pakai AC. Allah berikan lagi saya mobil, dan itu Masya Allah, itu keajaiban demi keajaiban. Ya, dan balik lagi, mental orang kaya ini senang bersyukur plus senang mendoakan juga, karena senang memberi kan, mendoakan juga termasuk bagian dari memberi. Balik lagi ke poin keempat nih sedikit. Dulu pas saya naik motor di lampu merah, saya pengen mobil. Pertama saya syukuri motor saya, yang kedua saya doakan orang-orang yang juga naik motor dan jalan kaki. Saya bilang, ya Allah, saya doakan semoga orang-orang yang hari ini saya tatap, yang lagi naik motor, yang lagi jalan kaki, semoga mereka Engkau berikan rezeki sehingga bisa beli mobil dengan cash, beli kendaraan dengan cash sesuai yang mereka inginkan. Ya Allah, kalau Anda pengen punya rumah, ya Allah, saya ingin punya rumah, maka saya doakan si A, si B, si C, teman-teman saya juga belum punya rumah, ya Allah. Saya doakan, semoga teman-teman saya itu punya rumah. Itulah mental kaya, senang memberi. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, silahkan yang mau bertanya, tulis aja di kolom komentar, baik itu di YouTube ataupun di Instagram. Ya, silahkan langsung aja sampein. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, langsung aja sampaikan. Agar apa? Agar teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan manfaatnya. Oke ya. Suara saya masih jelas teman-teman? Masih jelas ya? Oke, mari kita baca-baca. Saya sapa dulu yang udah hadir dari YouTube. Ada Wildan Faisal, ada Al-Fatih, ada Rina Hayati. Daftarnya gimana? Ikut seminarnya? Cek aja di caption di YouTube ya. Ini yang nanya dari YouTube. Cek aja di caption video ini. Atau cek di link bio Instagram saya. Oke ya. Kemudian juga di Instagram udah banyak banget yang hadir. Ada Atin, ada Nur Hayati, ada Irsan Mandai, ada Juwita PS, ada Ulfa, ada Cindy mungkin ya. Kemudian ada Novira Watin, ada Dita Agustina, ada Nur Hayati, ada Indar, ada Is Aisyah, dan juga masih banyak lagi. Silakan yang mau bertanya langsung akan saya jawab. Wah, ini bagus nih, ada Kausen dari YouTube. Saya bersyukur ketika dulu baru lulus langsung dapat kerja, dan karena pandemi ini saya diberhentikan kerja. Ya Allah, bantulah hambamu ini dan orang yang lagi mencari kerja diberikan kelancaran. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini mental kaya hubungannya dengan rezeki nih. Ini saya ajarkan di training kuantum rezeki. Jadi gini, kalau misalnya saya butuh mobil nih, saya pinjam sama Anda, ya kan? Saya bilang sama Anda, bro, gue pinjam mobil dong. Ya, seharian. Dari pagi sampai malam. Boleh nggak? Kira-kira apa respon Anda ketika saya bertanya kayak gitu? Pasti Anda jawab, buat apa? Bener nggak?
Buat apa lu pinjem mobil, Van? Pasti kayak gitu jawabannya. Nah, kemudian saya jawab, saya butuh mobil buat dugem, bro. Buat mau ketemu cewek-cewek, kongko-kongko, ya, mau nyimeng, asik. Mau mabok-mabok, ya kan, mau ke diskotik. Ih, nauzubillah min dzalik. Tapi kalau itu yang saya sampein, saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Sebagai pemilik mobil yang mau saya pinjem, kira-kira dikasih nggak mobilnya? Dikasih nggak mobilnya? Nah, pasti enggak kan? Nggak bakalan dikasih. Kalau saya punya mobil juga, kalau ada yang pinjam buat kayak gitu, saya nggak bakalan mau ngasih. Benar ya? Nah, maka yang kemudian saya terjadi atau saya lakukan apa, teman-teman? Berikan alasan yang jelas. Jadi, kalau misalnya teman saya itu, saya mau pinjam mobil sama dia, saya bilang, bro, gue pinjam mobil dong bro. Gitu kan. Kemudian dia bilang, buat apa? Saya bilang, gini bro, hari ini saya harus nyebarin 10 ton beras. Wah, 10 ton kebanyakan ya. 100 kilogram beras ya yang harus saya bagiin, atau 100 karung beras yang harus saya bagiin ke berbagai pesantren, berbagai panti asuhan di berbagai tempat di Jabodetabek. Sehingga saya butuh waktu seharian dan saya butuh mobil karena berasnya banyak banget dan saya harus bolak-balik. Boleh nggak bro saya pinjemin? Nah, kalau Anda bro and sis ya, sobat hebat semuanya, saya pinjem mobilnya dengan alasan kayak gitu, kira-kira ngasih nggak? Terlalu kalau nggak ngasih, bener nggak? Ya, keterlaluan kalau Anda nggak ngasih. Kenapa? Karena alasannya untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan orang banyak. Pun begitu juga hubungan kita dengan Allah. Ketika kita minta rumah, ya Allah, saya butuh rumah. Agar di rumah itu nanti, ya Allah, saya ingin kumpulkan anak-anak tetangga, ya. Saya ingin kumpulkan orang-orang yang mau belajar baca Quran. Di rumah itu saya panggilkan ustadz. Wih, cepet tuh dikabulin doanya. Ya Allah, saya butuh mobil. Biar dengan mobil itu saya mau nganter orang-orang buat berdakwah. Saya mau pakai mobil itu buat ibadah ke masjid. Itu pasti makin cepat tuh didoain sama Allah, ya. So, ketika berdoa, sampaikan reason atau alasan dibalik doa itu kepada Allah, dan berdoa harus spesifik, dan yakinlah Allah akan mengabulkan segala doa. Jangan batasi doa kita dengan imajinasi kita, karena imajinasi kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas kemampuannya untuk mengabulkan doa hambanya. Walaupun Allah segala bisa melakukan segala sesuatu, tapi tahukah Anda teman-teman bahwa Allah nggak bisa melakukan satu hal? Apa itu? Yaitu Allah tidak bisa menolak doa hambanya. Wah, ya. Maksudnya apakah Allah nggak mampu? Oh, mampu buat nolak doa kita. Tapi kenapa Allah nggak bisa? Karena Allah nggak mau. Kok bisa tahu kalau Allah nggak mau nolak doa kita? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, minta padaku akan kuberikan untukmu. So, minta pada Allah dan Allah akan berikan kepada kita. Ya. Nah, kalau hari ini doa kita belum terkabul gimana? Belum dikabulkan gimana? Alasannya, sebabnya ada 3. Pertama, kita baru ingin, belum butuh, dan Allah akan berikan doa tersebut. Ya, Allah jawab, Allah kabulkan di waktu yang tepat, di saat kita membutuhkan doa itu dikabulkan. Di saat terdesak, saat genting gitu ya. Nah, yang kedua, Allah akan berikan tujuan dari doa itu, tapi Allah akan berikan caranya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan aturan Allah atau kemauan Allah. Contoh, saya dulu pengen jadi dokter. Biar apa? Biar kaya. Ya, saya dulu pengen kaya gitu loh. Ya. Kemudian hari ini saya bukan dokter. Tapi saya tetap yakin Allah tetap akan memberikan tujuan dari doa itu, kekayaannya. Cuman jalannya bukan menjadi dokter. Gitu loh. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau sampai kita mati belum dikabulin juga? Maka Allah siapkan jawaban dari doa kita di akhirat, di dalam surga. Misalnya suami istri belum punya anak sampai meninggal. Di akhirat nanti Allah berikan anak-anak yang cantik, tampan, soleh-soleha, jelita yang membahagiakan hati kedua orang tua tersebut. Oke? Nah, maka berikutnya sahabatku semuanya, jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, dan saya doakan semoga teman-teman semuanya berkesempatan hadir di webinar Zoom online pada tanggal 22 November 2020 di seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, yang mana gratis tiketnya, saya gratiskan dengan bonus yang luar biasa. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Saya lihat dulu dari atas ya. Yang nanya adalah Oke, kita jawab dulu yang dari Instagram ya teman-teman ya. Gimana caranya supaya mental selalu nggak maju mundur? Ini bagus nih pertanyaannya. Dari Ulfah _us.hijab.
Gimana caranya biar mental selalu nggak maju mundur, alias nggak naik turun keimanan kita? Cara termudahnya adalah bergaul dengan orang-orang yang memiliki mental yang kuat. Bergaul dengan orang-orang yang nggak baperan. Bergaul bukan dengan orang-orang yang toksik. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki mental yang baja. Kok bisa kayak gitu? Karena ketika kita bergaul dengan 5 orang bermental kuat, kita akan menjadi orang ke-6 yang bermental kuat. Ketika Anda bergabung dengan 5 orang baperan, Anda akan menjadi orang baperan yang ke-6. Rasulullah pernah mengatakan kalau kita bergaul dengan 5 orang, kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan tercium wangi parfum. Bergaul dengan pandai besi, kita akan kecipratan apinya dari besi, pandai besi tersebut. Kalau kita bergaul dengan tukang ikan, kita akan kecium bau amisnya. So, lingkunganmu akan mempengaruhi hidupmu. Jadi kalau kita mau sukses, bergabunglah dengan orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang sukses. Kalau kita ingin kaya, bergaullah minimal dengan orang-orang yang punya mental kaya. Setuju sampai sini ya? Semoga menjawab pertanyaan Ulfah Hijab ya. Kemudian dari YouTube dulu sekarang gantian. Dari YouTube ada yang udah nanya atau belum? Oh, di atas tadi ada ya. Oh, ini jauh nih scrollnya nih. Gimana caranya biar ngusir jutek saat kerja? Nah, itu jawabannya nggak bakalan saya jawab sekarang karena itu adalah solusinya di materi seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia tanggal 22 November 2020 yang bisa Anda ikuti di webinar Zoom online. Dan Anda daftarkan diri Anda secara gratis, ajak juga teman-teman kerja Anda, ajak juga atasan, bawahan, karyawan, pegawai Anda untuk agar mereka bisa bahagia bekerja. Dan kalau bahagia bekerja, rezeki lancar loh. Saya rasain banget. Tapi kalau bekerja kita ngeluh, sama aja kita kayak ngeludah ke sumur tempat kita mandi, tempat kita nyuci baju, tempat kita minum. Betul ya? Bayangin kita punya sumur, kita ludahin tiap hari, kita mengeluh, kita maki-maki, kita jelek-jelekin perusahaan, atasan, bawahan, rekan kerja, tapi kita kerja di situ dan kita makan minum duitnya dari situ. Sama kayak kita ngeludah ke sumur sendiri dan itu pantang banget. Itulah yang menyebabkan rezeki kita seret. Gaji ada, tapi kok nggak cukup. Gaji ada, tapi kok cepet habis ya? Ya karena yang kita lakuin itu, kita ludahin terus sumur. Setuju sampai sini ya? Wow, nggak kerasa udah 1 jam nih teman-teman. Oke. Lanjut lagi, kita jawab pertanyaan dari Instagram sekarang. Yang YouTube, ayo jangan mau kalah. Tanya aja sebanyak-banyaknya, saya santai malam ini. Dari Nurul Hafifi 93, Bang Edvan, gimana caranya supaya kita mampu mengajak orang-orang bermental miskin? Misalnya mereka suka menabung saja daripada investasi, karena kadang mereka menganggap kalau investasi kadang bohong. Kalau berbicara investasi kadang bohong, saya setuju. Karena banyak investasi yang ujung-ujungnya adalah penipuan, makanya hati-hati. Gimana caranya biar tidak tertipu ketika kita ikut-ikutan investasi? Maka pahami ilmunya, ikut seminar bisnis, ikuti baca buku bisnis ya, baca buku tentang investasi. Investasi yang saya maksud di sini bukan investasi saham ya, tapi investasi yang ke aset, oke ya. Kalau saham saya nggak mau bahas, tapi saran saya lebih ke aset. Aset itu contohnya apa? Ke properti, ke emas, ya. Kayak saya ada apartemen, ada rumah, ada tanah. Nah, itu investasi tuh. Oke? Kemudian juga investasi ilmu. Kemudian juga investasi ke bisnis rekan-rekan kerja kita. Bisnis teman-teman kita. Misalnya ada teman kita nih, dia punya restoran, kemudian dia pengen berkembang tuh restorannya. Kemudian dia bilang, "Van, gue pengen bikin cabang deh. Satu lagi, tapi gue nggak ada modal. Lu mau nggak modalin? Ntar 50-50 ya." Nah, itu invest tuh kita tuh. Jadi kalau Anda sekarang punya uang dingin, uang banyak, jangan ditabung, tapi cari teman kita yang butuh uang, yang bisnisnya udah jalan ya. Kemudian kita invest ke mereka. Nah, lu bagaimana ngajak orang biar mau investasi? Ya, ajak aja seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Oke? Ya, lanjut ya. Kemudian dari siapa lagi ya? Nah, Iis Aisyah 2104 nanya dong, ilmu bersyukur ini sama dengan ilmu tarik-menarikkah? Betul. Salah satu pintu rezeki di kuantum rezeki itu adalah pintu bersyukur. Jadi pintu rezeki karena bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmat dan rezekinya kepada kita. Ya, jangan Allah deh, manusia aja kalau kitanya ngucapin makasih ya, dan kita menyenangkan hati orang yang memberi pada kita, pasti orang itu ngasih lagi. Jangan orang lain, kita deh. Kalau kita ngasih sama orang dan dia happy banget, dia seneng banget, dia bersyukur, dia peluk kita, dia makasih banget gitu ya sama kita, pasti kita kasih lagi. Bener nggak teman-teman?
Nah, maka kayak gitulah contohnya buat teman-teman semuanya, biar teman-teman semuanya paham bahwa bersyukur adalah salah satu solusi, salah satu cara agar apa? Agar Anda bertambah nikmat, kesuksesan, dan kekayaannya. Lanjut lagi ya. Malam Kak Edvan, apakah berarti nggak bagus pakai kartu kredit? Saya nggak pakai kartu kredit. Ya. Sebisa mungkin hidup itu jangan punya utang. Kenapa? Karena kalau mindset Anda punya utang, ngutang dulu baru bayar, aduh itu mental miskin banget teman-teman. Mental kaya itu, ya gue bayar dulu dong, ya sultan, bener gak? Bayar dulu dong. Kalau bayar belakangan, mental miskin. Nih saya rada saklek nih urusan ini ya. Kenapa kita hidup jangan punya utang? Saya dulu pernah punya utang teman-teman, dan stres. Tidak ada satu hari pun di mana saya bisa bernafas lega. Handphone bunyi aja nih, handphone bunyi aja, saya stres, saya galau. Kenapa? Karena pasti orang yang nagih utang. Dan nggak ada orang nagih utang. Assalamualaikum Bang Edvan, apa kabar? Gimana kabarnya? Nggak ada. Orang yang nagih utang itu pasti kasar, keluar kebun binatang, maki-maki. Ya, jadi jangan punya utang. Dan mati syahid sekalipun, kematian tertinggi di dalam agama keyakinan saya, Muslim, itu adalah mati syahid, mati membela agama. Ya, atau membela keluarga, atau mati ketika bekerja, itu mati syahid tuh. Ketika kita meninggal dalam keadaan syahid, tapi kita masih punya utang, kita nggak akan diterima mati syahidnya sampai utang itu lunas. Dan bahkan berbicara tentang utang teman-teman, hati-hati nih buat emak-emak zaman now, ibu-ibu zaman now, yang sering ke supermarket, kemudian ada kelengkeng, ada buah-buahan, main coba, main makan, tanpa kita bayar, bahkan sebelum kita bayar, walaupun ujungnya kita bayar, itu dosa teman-teman. Ada sahabat Nabi yang nanti, yang Rasulullah katakan dia akan jadi calon penghuni neraka. Kalau dia tidak sadar dan tidak tobat. Gitu. Sampai orang itu nyamperin Nabi nangis-nangis, kenapa ya Rasulullah kau katakan aku penghuni neraka, aku sholat, aku ibadah gitu loh. Aku bersyahadat, aku sholat, aku ibadah, kenapa? Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, karena engkau ketika membeli buah kurma di tukang dagang gitu ya, tanpa engkau sadari ada satu biji kurma yang jatuh tanpa ditimbang alias tanpa akad pembelian, dan kemudian dia ambil kurmanya, kemudian langsung dimakan tanpa akad alias tanpa bilang, tanpa izin sama si penjual kurma. Akhirnya apa? Akhirnya itu dianggap utang dan jadi alasan dia bisa masuk ke dalam neraka. Ih, ngeri banget teman-teman. Baru satu biji kurma, nih mama zaman now. Udah berapa banyak kelengkeng yang Anda makan di supermarket, di pasar, cuma sekedar nyoba tanpa izin sama penjualnya. Ngeri kan teman-teman? Nauzubillahi min zalik. So, mulai sekarang, pastikan mindset kita adalah beli dulu, bayar dulu, baru pakai. Bukan pakai dulu, baru bayar. Mau beli rumah, mobil, motor, kendaraan, handphone, laptop, atau apapun yang mau Anda beli, pastikan Anda lunasi dulu, baru Anda pakai. Itu baru sultan. Itu baru mental kaya. Itu baru keren. Itu baru sobat hebat. Jangan lupa di like dan di share. Oke ya. Lanjut lagi. Mau tanya Pak, kalau mau usaha pinjam uang riba atau ke bank dengan cicilan rendah dan usaha yang nggak berhasil harus bayar cicilan. Ini dari Instagram dulu, sorry yang dari YouTube kelewat tadi ya. Nah, kalau mau usaha teman-teman, kenapa sih harus pinjam ke bank? Kenapa sih harus kredit ke bank yang jelas-jelas ada ribanya? Saya dulu bikin resto dimsum itu nggak pakai modal teman-teman. Dan saya nggak bisa masak, saya cuma nyari chef, saya temukan chefnya, saya suruh dia bikin, modalnya dari si chef itu sendiri, cuma paling 20.000, 30.000, beli bahan sedikit cuma buat contoh, saya jual. Jualnya bukan jual butiran ya, tapi jual lisensi. Jadi itu sebagai tester untuk orang-orang beli paket kemitraan dimsum saya, namanya dulu Kautsar Dimsum. Ya. Dan dalam 1 tahun menyebar ke 15 titik dan saya dapat 1,4 miliar pertama di usia 18 tahun dengan modal nol dari Kautsar Dimsum. Ini bukan sombong, nauzubillah min zalik. Ini untuk menginspirasi Anda bahwa modal itu bukan cuma ke bank. Kita punya otak, kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya ilmu, kita punya relasi, kita punya teman, kita punya keahlian. So, makanya belajar. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, ya udah solusinya tuh pinjam duit lagi. Kenapa kok saya cuma punya solusi pinjam duit? Ya karena lu nggak tahu ilmunya, bro. Karena Anda nggak tahu ilmu, bagaimana cara mendapatkan uang tanpa pinjam gitu loh.
Nih, saya sekarang bikin startup, namanya naiklevel.id. Apakah pakai modal pinjem bank itu? Enggak. Saya di properti, apakah pakai pinjem modal bank itu? Enggak. Lalu dari mana saya punya modal? Oh, banyak. Ya, apalagi di dunia startup digital, investor ngantri buat mau berinvestasi di www.naiklevel.id. Ya, sekali invest mereka berapa? Ya, untuk VC, venture capital, itu investasi itu gila-gilaan sekarang ke startup digital, ya. Karena mereka ngejar target memperbanyak startup yang levelnya naik jadi unicorn. Bahkan untuk startup pemula itu bisa lumayan loh, teman-teman, bisa 50.000 US dollar, 100.000 US dollar. Dan itu modal, dan nggak perlu pinjem, nggak perlu juga dibalikin. Yang penting nanti dia jadi punya kepemilikan. Ya, baru kemudian setelah 1-2 tahun nanti sesuai perjanjian mungkin ada bagi hasil, ya. Ada, ya tergantung nanti perjanjiannya seperti apa. Oke, semoga menjawab. Kita lanjut lagi ke YouTube ya. Yang Facebook udah saya ini duluan ya. Oke, bentar. Tadi ada yang nanya, daftar seminar ikutnya gimana? Klik bit.ly/daftar seminar bahagia. Oke. Kemudian lagi, bagaimana kiat-kiat untuk terus bermental kaya saat kita membangun usaha gagal terus? Kalau Anda mulai usaha terus gagal lagi, gimana caranya biar mudah bangkit, Bang Edvan? Gimana caranya biar saya nggak drop, nggak down, nggak overthinking, nggak sedih, nggak galau? Caranya adalah gabung ke komunitas bisnis di mana Anda akan bertemu dengan banyak orang gagal di sana yang belum juga mau menyerah. Dengan begitu, Anda pun akan sulit untuk menyerah dan akan lebih memilih untuk menolak menyerah. So, sekali lagi, pastikan Anda gabung ke komunitas-komunitas tersebut. Ya, semoga menjawab, Wildan Faisal. Kemudian benar, Dara Cantik Gania, solusinya adalah beli dulu, baru bayar. Beli dulu, baru pakai. Bukan pakai dulu, baru bayar. Ya, balik lagi ke Instagram. Kak Edvan, ini dari Daede Rossi. Kak Edvan mau tanya dong, kalau invest di usaha teman hitung-hitungannya gimana? Bagi hasil kah? Betul, bagi hasil. Tapi itu balik lagi ke perjanjian teman-teman masing-masing, Anda masing-masing ya. Jadi silakan Anda diskusikan dengan teman Anda kira-kira mau gimana, bagi hasil kah? Ataukah ya sharing profitnya seperti apa? Saya dapat berapa persen? Kemudian saya dapat hak apa aja? Kemudian berapa lama jangka kerjasamanya? Kemudian apakah ada pengembalian modal atau tidak? Itu silakan didiskusikan. Ya, berbagai contoh tersebut bisa Anda googling lah, contoh-contoh kerjasama bisnis. Nanti ada banyak contohnya, ya Anda tinggal diskusikan dengan rekan bisnis Anda dan mau pilih yang mana. Lanjut ya. Semoga menjawab ya, Daede Rossi ya. Kemudian saya mau jawab lagi. Oh, udah semua nih. Udah semua yang bertanya dan nggak kerasa waktunya udah 1,5 jam dan Instagram alhamdulillah tidak ada rintangan dan halangan sama sekali. Dan sekali lagi, mari sama-sama teman-teman, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya ingin mengajak Anda sebelum kita tutup dan berdoa bersama, saya ingin mengajak Anda semuanya, sahabatku semua, untuk ikut seminar online Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia di tanggal 22 November 2020. Dengan segala kerendahan hati, saya memberikan tiket gratis senilai 2 juta rupiah, yang bonusnya senilai 5 juta rupiah, nanti berbagai voucher ya. Seminarnya akan membahas tentang bagaimana kita bisa senantiasa bahagia dan berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Dan saya juga ingin mengajak pada teman-teman semuanya, di hari Jumat ini, saya ingin mengajak Anda untuk bersedekah di Nasi Viral Tasik. Yang mana kita targetnya hari ini berbagi 300 nasi box. Nggak banyak, tapi yang penting setiap pekan. Kan gitu ya. Silakan cek aja di Instagram saya, ada @nasiviraltasik, diklik, di follow, kemudian bisa ikut bersedekah. Insya Allah barokah. Dan kemudian juga, buat teman-teman di Instagram, ini ada Elba Baroro, halo, ada Coach Willy, ada Eni Sunarni, ada Surjana, ada Ana Prilisia, ada Juwita, ada Daede Rossi, ada Herdina Nasution, ada Swiss Dance, dan juga teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ikut bertanya, ikut menyapa, dan hadir secara lebih dari 1,5 jam. Wow, ya. Dan juga makasih buat yang di YouTube, ada Dara Cantik, Wildan Faisal, kemudian Muhammad Al-Fatih, ada Safana Dewi. Ya, mohon maaf juga kalau ada yang kelewat ya, ada Nur Dayah, dan juga ada banyak nih, siapa lagi nih? Ada Ari, dan juga teman-teman yang lainnya ya.
Dan mari kita tutup dengan berdoa bersama. Saya ingin mengajak Anda semua berdoa bersama-sama bareng saya. Kalau katanya kita berdoa bersama, insya Allah doanya semakin cepat dikabulkan. Silahkan sesuaikan juga dengan agama dan keyakinan Anda masing-masing. Yuk, yang muslim sama-sama angkat kedua tangannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bersyukur, ya Allah, pada malam hari ini kami bersyukur karena Engkau berikan ilmu yang berlimpah, penuh berkah, secara gratis, ya Allah. Semudah kami menggenggam telepon genggam kami, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, atas setiap nikmat itu, dan jadikanlah ilmu ini barokah dan bermanfaat untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Mohon maaf ya Allah jika selama hidup kami sering mengeluh, dan hari ini kami memahami apa itu mental kaya dan mental miskin, maka jadikanlah kami orang-orang yang bermental kaya, sehingga kami pantas Engkau berikan kekayaan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, saya doain teman-teman semuanya. Oh, ada yang nanya lagi nih. Boleh nggak apa-apa saya jawab dulu ya. Buat teman-teman semuanya, saya doakan semoga berlimpah rezeki, kesuksesan ya. Ini ada yang nanya dari Instagram Rio Ferel Bramasta. Kak mau tanya, mental kaya itu gimana dan mental miskin itu gimana? Tadi saya udah bahas ya. Kita udah berada di akhir, nah cuman kamu bisa tonton lagi atau bisa baca lagi. Ini dia. Ini mental kaya dan mental miskin. Kemudian juga buat teman-teman di YouTube, terima kasih banyak ya yang sudah bertanya. Oh, ada yang tadi nanya ya. Dara Cantik Gania. Mas, gimana caranya balas kebaikan Mas Advan selain doa di share channel? Aku nggak suka gratisan. Wih, keren. Mental kaya. Caranya, ajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Oke? Sekali lagi, silahkan ajak sebanyak-banyaknya orang, saudara, sahabat, ke berbagai grup WA. Sebarin linknya, biar mereka daftar secara gratis. Kasih tahu juga bonusnya ya. Bantu saya biar 1000 kursi itu nggak kosong gitu loh. Biar semuanya penuh terisi oleh orang-orang yang mau belajar di seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Terima kasih teman-teman Instagram, YouTube, dan Facebook. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Advan M. Kocar undur diri. Dan juga buat teman-teman yang mau beli buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, bisa order ke 0812-9333-7663. Ya. Sekali lagi, Anda juga berkesempatan dapat buku ini secara gratis di seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia 22 November 2020. Saya Advan M. Kocar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sukses bahagia. Dadah.